Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Seorang pemuda asal Lampung bogem mentah tukang parkir liar hingga tewas. Bayangkan coba, hanya sekali bogem, udah gitu tangan kiri lagi, langsung sampai ke kuburan. Bayangkan, gak tanggung-tanggung, hanya sekali bogem mentah langsung is dead. Wow, luar biasa. Anehnya kok saya senang banget ya. Kok saya senang gitu? Apa alasannya? Karena saya jujur ya, benci banget sama yang namanya tukang parkir liar. Benci banget ya. Mohon maaf ya kalau misalnya di antara sahabat yang interview ini berpikir saya tuh tegaan. Ya, saya tuh ada dendam kesumat gitu sama tukang parkir liar. Saya dulu banyak masalah sama tukang parkir liar. Lalu bagaimana kronologinya? Apa motifnya? Bagi yang benci sama tukang parkir liar ya, sama seperti saya, like video ini ya. Karena apa? Karena saya tuh kalau lihat tukang parkir liar itu, naik darah tinggi saya. Naik gula saya. Ya, mohon di like ya video ini kalau Anda sama seperti saya. Benci banget sama yang namanya tukang parkir sialan ya, tukang parkir liar maksudnya ya, bukan tukang parkir yang resmi ya, bukan itu maksud saya, tapi tukang parkir liar ya, udah nggak ngebantuin kita dorongin motor, tiba-tiba datang ya, dikasih 1.000 nggak mau, dikasih 2.000 nggak mau, pengennya 5.000, padahal parkirnya cuma sebentar doang ya, padahal parkirnya cuman ngambil duit di ATM doang. Kesel kan jadinya. Saya tuh kesel banget kalau udah bahas tentang parkir liar ya. Maaf ya guys ya, saya agak emosi ini sedikit ya. Gak apa-apa ya kalau di bulan puasa emosi, gak apa-apa ya. Ada seorang pria asal Lampung yang berprofesi sebagai tukang antar paket atau Kang Paket. Sebut saja namanya Kang Paket ya. Sebelum terjadi bersinggungan ya, sebelum mereka konflik, mereka ini ada konflik sebelumnya ternyata ya. Dugaannya seperti itu antara tukang parkir dengan Kang Paket ini. Jadi tiap harinya mereka itu selalu bertemu. Karena apa? Karena Kang Paket ini dengan Kang Parkir ini selalu bertemu ya. Kang Paket ngambil duit di ATM, sementara yang jaga di minimarket yang ada ATM-nya itu adalah Kang Parkir. Nah, pelaku awalnya, Kang Paket ini awalnya mau ngambil duit di ATM. Namun, saat Kang Paket ini memarkirkan motornya di depan minimarket, mau ngambil duit dari ATM sebentar ya. Namun, Kang Parkirnya mengucapkan kata-kata kotor, guys. Bayangkan, mengucapkan kata kotor. Diduga karena mereka ribut masalah parkir ya. Ya biasalah ya kan. Saya juga sering ribut kok sama tukang parkir ya kalau boleh jujur. Karena apa? Karena cuma sebentar doang masuk ke ATM ya. Kondisi daripada orang yang parkir itu, yaitu Kang Paket itu, cuma ngambil duit doang di ATM. Kan masalahnya gini guys, kalau kita ngambil duit ke ATM itu kan belum tentu duitnya ada, bisa aja di ATM-nya kosong, bisa aja duit kita nggak cukup, nggak ada kembalian ya, duitnya gede, duit 100.000 dan sebagainya. Jadi bisa aja kita nggak punya duit. Kesel sebenarnya kalau cuman parkir sebentar doang, 5 menit 10 menit tapi ditagih parkir. Kesal sebenarnya, tapi duganya seperti itu ya. Dugaannya Kang Parkir ini mengucapkan kata kotor kepada Kang Paket. Karena apa? Karena mungkin sering parkir di situ ya, duganya seperti itu. Karena sering parkir di situ, cuma sebentar doang, terus ditagih parkir. Mereka ada semacam konflik sebelumnya. Nah, ketika Kang Parkir ini mengucapkan kata kotor, Kang Paket langsung marah. Apa kamu bilang? Lu bilang apa tadi? Terus lehernya diginiin sama Kang Paket. Sini. Wah, mereka gelut dulu tuh ya di samping mobil box ya. Kang Parkirnya ditarik dulu. Nah, ketika Kang Parkirnya ditarik, lalu dikasih bogem mentah sebelah kiri, tuing gitu, tuing, dan kena sama ininya, sama ya Kang Parkir. Dan apa yang terjadi?
kang parkirnya langsung jatuh dan dibawa ke rumah sakit, dilarikan ke rumah sakit. Karena apa? Karena sudah pingsan ya, ada keluar darah dari sini, pokoknya parah banget deh. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit ya, jelang 1 hari, sebenarnya nggak mati di tempat ya, tapi mati di rumah sakit. Dan si kang paket ini, sang superhero ini, diciduk sama polisi. Menurut kalian gimana? Apakah kang paket ini bersalah atau tidak? Menurut saya pribadi ya, kang paket itu juga sebenarnya tidak salah-salah amat ya. Ya, walaupun dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, itu juga saya nggak dukung ya, nggak dukung ya. Cuman harusnya jangan sampai meninggoy kan tadinya, kasih pelajaran kayak. Cuman yang saya sayangkan itu ya, saya pribadi juga sangat-sangat benci ya sama yang namanya tukang parkir ya. Menurut kalian gimana? Coba terus di kolom komentar ya. Apakah kalian benci juga sama tukang parkir liar? Bahkan saya saking bencinya tuh ya sama tukang parkir. Kalau saya singgah di toko, terus saya lihat ada tukang parkir di situ, tukang parkir liar, saya tuh nggak mau singgah di tokonya, bodoh amat. Ya. Lebih baik saya pindah ke toko yang lain yang lebih jauh ya, daripada harus bayar ke tukang parkir. Mungkin di antara sahabat yang tervino sangat sering mendengarkan kalimat, "Uang 2.000 kok, 2.000 mah nggak bikin kita miskin." Nah, kalimat-kalimat seperti inilah yang dimanfaatkan oleh kang parkir. Bayangkan 2.000 kali berapa orang? Rata-rata penghasilan daripada kang parkir itu lebih gede daripada UMR apa? UMR Jakarta. Beneran guys. Jadi karena memanfaatkan 2.000 ya, 2.000 nggak bikin kita miskin. Ini yang dimanfaatkan oleh kang parkir itu. Saya juga kadang kasihan ya sama toko ya, kalau misalnya dijaga sama parkir liar, terus nggak ada orang yang beli, bangkrut. Banyak juga tuh usaha yang bangkrut. Karena tukang parkir liar. Jadi jangan sepele guys, ini adalah dosa yang sangat besar. Ini yang perlu kita pahami guys, ini yang perlu saya sadarkan sama yang nonton video ini. Kalau misalnya ada kang parkir ya, terus orang-orang pada nggak mau beli ke suatu toko, ini kan merusak namanya, merusak mata pencarian orang lain ya. Ini kan dosa besar ya. Katanya warga Konoha itu adalah negara yang paling religius sedunia. Masa hal-hal seperti ini nggak bisa dimengerti? Secara tidak langsung kita mematikan usaha-usaha orang lain. Menurut kalian gimana? Ini sangat-sangat fatal loh. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan 2.000 mah nggak bikin lu miskin bro. Jangan seperti itu ya. Kalau saya pribadi itu lebih baik saya nyari yang lebih jauh, bahkan 1 kilometer sekalipun ya, daripada harus berurusan dengan tukang parkir liar ya. Karena dulu saya sangat sering ribut dengan tukang parkir liar. Nggak sampai di ini juga sih, main fisik juga. Ya, nggak sampai seperti orang Lampung ini juga ya. Tapi biasanya saya parkirnya itu agak jauh ya. Misalnya nih ya, tapi jangan ditiru ya. Ada minimarket, terus ada ATM-nya, saya ngambil duit misalnya, terus saya bawa motor atau mobil misalnya, saya parkir itu jauh tuh biasanya. Kalau nggak di tempat yang agak sepi, lebih baik saya jalan 500 meter kayak ya, atau 200 meter daripada harus di depan minimarket. Itu trik saya ya, jangan ditiru ya. Karena capean nanti jalan kaki, karena saya terbiasa jalan kaki, ya udah nggak apa-apa. Nah biasanya saya tuh dimarahin biasanya sama tukang parkir, kok parkirnya di situ pak? Ya suka-suka gue dong mau parkir di mana. Karena saya biasanya pakai helm gitu ya, pakai helm ke minimarket, terus tukang parkirnya mungkin heran, ini si bapak kok pakai helm, motornya di mana? Biasanya ada kerubutan kecil ya. Biasanya saya menggunakan kalimat, saya tadi belinya di sana, di toko sana, jadi beres urusan. Biasanya saya mengakali seperti itu. Nah sebenarnya tidak hanya kasus daripada tukang parkir yang ada di Lampung ini, di Kerawang juga ternyata ada guys. Ada sebuah video yang menunjukkan aksi tukang parkir marah-marah di Kerawang, Jawa Barat ya, viral di media sosial. Jadi pasalnya dalam cuplikan video itu ya, tampak seorang tukang parkir tidak terima hanya diberi uang receh dan melempar uangnya ke arah mobil yang memberinya. Jadi kejadian ini beberapa bulan yang lalu ya, tahun ini masih ya, bukan tahun 2024 tapi tahun 2025. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur,
tukang parkir liar ini sangat-sangat meresahkan. Sangat-sangat meresahkan. Dulu juga saya pernah ribut dengan Pak Ogah ya. Ya sama aja sih seperti tukang parkir. Pak Ogah juga sebenarnya kan liar ya. Pekerjaannya itu yang tidak jelas juga sebenarnya. Pak Ogah yang ada di perapatan. Jadi gini, mobil saya itu kebetulan saat itu kacanya rusak. Nggak bisa diturunin kacanya, error ya. Jadi kalau bawa mobil itu ya, kita lagi muter ya, atau lagi ketemu sama Pak Ogah, kita kan nggak bisa ngasih duit kan. Nah, marah tuh Pak Ogahnya. Marah-marah nggak jelas. Saya ngelihat dari kaca, kelihatan dari mukanya seperti orang yang sangat-sangat marah. Tapi saya biasa aja. Saya jalan terus ya, karena saya berprinsip kalau ada seseorang yang marah itu jangan dilabrak ya, tunggu dulu amarahnya reda ya. Ya saya pergi aja, melongos aja. Karena ya bukan salah saya juga ya, kaca saya itu nggak bisa dibuka. Gimana coba mau ngasih? Saya juga sebenarnya berniat mau ngasih ya. Kalau Pak Ogah mah biasanya saya kasih ya. Kenapa? Karena ya ya Pak Ogah juga biasanya minta 1.000 ya, gopean juga masih mau sebenarnya Pak Ogah. Nggak jadi masalah sih kalau kasih Pak Ogah. Namun yang jadi permasalahan itu adalah kang parkir. Kita ngambil duit sebentar doang. Sebentar guys ya. Saya tuh kesel banget ya kalau ke ATM juga. Ya dulu saya tuh pernah nggak ada duit tuh masuk ATM, terus duitnya nggak ada, saldonya nggak cukup. Gimana kita mau bayar tukang parkir coba? Ya, untung tukang parkirnya pengertian ya. Ada juga sih tukang parkir yang pengertian, tapi tukang parkir yang resmi sebenarnya, bukan tukang parkir yang liar. Yang liar inilah yang bermasalah ya, sangat-sangat bermasalah. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, mereka ini sebenarnya di backing oleh ormas-ormas sebenarnya, ormas-ormas tertentu. Jadi makanya berani mereka ribut. Ya seperti kejadian daripada kang paket dengan kang parkir yang ada di Lampung ini. Kenapa mereka berani gelut? Kenapa kang parkirnya berani gelut? Karena mereka merasa dilindungi oleh apa? Oleh ormas. Itu yang mereka bangga-banggakan. Dan mereka juga biasanya ada setoran ya. Bayangkan ya, setiap hari mereka ada setoran uang keamanan namanya. Mereka dibegingi oleh apa? Oleh ormas nggak jelas itu. Dan menurut saya pribadi ya, ini ada dugaan saya ada hubungannya dengan aparat juga ya, yang ada di Konoha maksudnya ya. Ada hubungannya dengan aparat ya, karena mungkin ormasnya juga ngelapor juga kali ya dengan aparat. Kenapa ormasnya begitu berani ngebackingin orang-orang nggak jelas seperti ini ya? Karena mungkin saja mereka ngelapor juga gitu, ngasih uang keamanan juga mungkin ya, mungkin dugaan saya seperti itu. Jadi sebenarnya yang preman itu siapa sih sebenarnya? Negara sebenarnya, kalau boleh jujur negara. Warga Konoha itu sebenarnya dikibulin oleh apa? Kalau boleh jujur ya, ya pemerintahnya sendiri. Pemerintah kita seperti itu, pemerintah Konoha. Nggak semuanya tapi saya menyebutnya dengan negara premanisme. Ya, kita itu nggak jauh beda dengan kartel-kartel yang ada di Meksiko ya, yang di daerah-daerah lain ya, di negara-negara lain ya. Nggak beda jauh dengan kartel yang ada di Meksiko. Nggak ada bedanya. Kita itu diselimuti oleh apa? Diselimuti oleh biasanya ormas-ormas keagamaan ya. Cuman dilapisin aja sebenarnya dengan apa? Dengan ormas-ormas keagamaan ya. Jadi nggak ada bedanya ya. Sama seperti yang ada di luar negeri. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ini seperti benang kusut ya, kalau boleh jujur ya. Kalau kita salahkan tukang parkirnya ngomong, kita nggak punya kerjaan kita apa? Kalau kita salahkan ormasnya misalnya, ya kita juga nggak dapat kerjaan kita apa? Kalau kita salahkan aparatnya, gaji kita nggak cukup dan lain sebagainya. Jadi ini semacam lingkaran setan berputar-putar terus. Lalu bagaimana solusinya? Sebenarnya ada beberapa solusi ya, tapi saya ada satu solusi yang paling ekstrim. Apa itu? Jangan pernah sekalipun melahirkan anak yang SDM rendah. Ya, itu solusi yang paling ekstrim.
Tapi tidak semua orang terima ini ya. Berkali-kali saya mengatakan di channel ini, jangan pernah sekalipun melahirkan anak yang SDM rendah. Kenapa tukang parkir ini mau jadi tukang parkir? Apa alasannya? Karena SDM rendah. Kalau SDM-nya tinggi, cara berpikirnya bagus, dia punya skill, dia punya kemampuan, maka tidak akan ada yang mau jadi tukang parkir. Ngapain jadi tukang parkir? Ya, kalau misalnya masyarakat kita itu rata-rata SDM-nya tinggi, ngapain? Sama seperti di Bali misalnya. Kenapa di Bali tidak ada tukang parkir? Kenapa? Karena rata-rata SDM masyarakat di sana bagus, tinggi, ya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh apa? Ajaran, didikan dari orang tua, budaya, agama. Itu sangat berpengaruh. Itulah alasannya kenapa di Bali tidak ada tukang parkir. Pengangguran juga sana tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena sektor pariwisata sangat bisa ya membantu perekonomian daripada Bali. Makanya sektor pariwisata jangan diganggu gugat oleh warga Konoha. Jangan digoyang-goyang lagi, jangan diatur-atur lagi ya. Biarkan Bali mengatur dirinya sendiri ya. Karena ada perda kan, ngapain harus diatur? Perda itu kan sebenarnya sama seperti negara federasi kan, sebenarnya kalau boleh jujur ya, negara bagian kan. Perda atau Pemda ya, pemerintah daerah. Jadi itu solusi yang paling radikal ya. Jangan pernah melahirkan anak yang SDM rendah. Didiklah anak kita dengan apa? Dengan SDM yang tinggi. Ya. Jangan sekali-sekali melahirkan anak yang SDM rendah. Menurut saya itu adalah kejahatan yang luar biasa. Karena apa? Karena anak kita SDM rendah, tidak terdidik sehingga apa? Sehingga jadilah seperti ini, tukang parkir. Karena banyaknya penduduk di Konoha, penduduk yang tidak kompeten ya, tidak punya skill ya. Belajarnya cuman belajar tentang itu ya yang pelajari ya, belajar tentang kita negara yang paling religius, kita harus belajar tentang religiulisme dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah belajar tentang religiulisme, tapi belajar tentang skill dong ya. Justru saya melihat ya, kenapa sekolah di Konoha itu terpuruk? Apa alasannya? Karena sekolah-sekolah di Konoha itu fokus belajar tentang religiusitas. Karena saya melihat sekolah-sekolah di Konoha itu fokusnya belajar tentang religiusitas. Karena saya melihat anak-anak sekolah di Konoha itu belajarnya apa? Tentang religiusitas ya. Itu aja terus ya, religiusitas terus belajar itu. Harusnya nggak belajar skill yang lain dong ya, kemampuan yang lain. Itu sangat mempengaruhi ya. Jadi menurut saya itu sungguh sebuah kejahatan kalau kita melahirkan anak tapi anak kita itu SDM rendah, kita tidak didik dengan baik ya, kita suruh anak kita jadi tukang parkir. Itu adalah kejahatan yang luar biasa. Dari situ awalnya, dari apa? Dari orang tua yang mau melahirkan anak. Kalau kita melahirkan anak itu ya, saya tuh lebih mendukung yang namanya child free ya, tapi saya tidak mendukung yang untuk jadi child free ya. Saya tidak nyuruh ya. Menurut saya itu child free itu jalan-jalan. Menurut saya itu child free itu bisa opsi kedua ya. Kalau kita tidak siap jadi bapak, jadi ibu ya, keuangan belum cukup ya. Dulu saya sangat kesal ya kalau ada orang yang mengatakan orang miskin jangan pernah punya anak banyak. Saya sangat-sangat kesal dulu ya, zaman dulu kalau ada orang yang mengatakan seperti itu waktu saya kecil ya. Tapi setelah saya dewasa, saya pikir-pikir iya juga ya. Itu kan kejahatan. Kalau kita nggak punya biaya untuk nyekolahin anak ya, terus gizinya kurang, yang ada anak jadi apa? SDM rendah. Jadi dari sini awalnya semuanya ya, mau jadi ormas kek, mau jadi aparat kek, mau jadi pemerintah kek, kalau SDM-nya rendah maka mereka juga akan melakukan hal yang sama ya, seperti ini ya, pemalakan, rakyatnya ditindas dengan apa? Dengan melalui tukang parkir ya. Ada setoran-setoran itu sampai ke atas. Pemerintah yang premanisme juga berasal dari mana? Berasal dari rakyat juga kan. Jadi pemerintah itu adalah cerminan daripada rakyatnya. Kalau pemerintahnya bagus, berarti itu cerminan daripada rakyatnya. Kalau rakyatnya tukang tipu ya, tukang palak, maka pemerintahnya juga tukang palak. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.